Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masista Moza Polina Poriskova, NIM 140141926 dari Rombel 3A. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah telaah kurikulum SD. RPP yang akan saya presentasikan ini merupakan RPP revisi 2020 untuk kelas 2 semester 1, tema hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran keempat, alokasi waktu 1 hari dengan memuat terpadu bahasa Indonesia, matematika, seni budaya, dan prakarya. Pada RPP revisi 2020 ini, komponennya disederhanakan atau lebih ramping, karena hanya memuat 3 komponen, sedangkan revisi sebelumnya masih memuat 13 komponen, lalu lebih banyak halamannya. 3 komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Dan komponen lainnya bersifat pelengkap saja. Namun, pada kali ini saya hanya menelaah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Berikut ini merupakan contoh RPP kelas 2 SD format 1 lembar tema 4 subtema 3 yang disusun berdasarkan edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran, identitas mata pelajaran sudah lengkap, yaitu terdapat satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, lalu alokasi waktu dan muatan terpadunya. Dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran telah tercantum dan sudah sesuai karena sudah dirumuskan untuk 1 kali pertemuan sesuai alokasi waktu yang sudah ditentukan. Di RPP ini, tujuan pembelajaran sudah menyantumkan lebih dari 1 untuk setiap indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran pada RPP ini sudah mencakup unsur peserta didik, perilaku peserta didik, dan tingkatan materi. Dalam pembelajaran ini, peserta didik sudah diminta secara aktif untuk ikut dalam kegiatan pembelajaran, seperti membaca, mengamati, mengidentifikasi, dan mengelompokkan. Untuk perilaku peserta didik dalam tujuan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu untuk membaca teks pendek dengan lafal dan intonasi yang tepat, kemudian melakukan pengamatan sederhana sesuai pedoman isi teks, lalu mengamati karya untuk membentuk imajinatif dan mengidentifikasi bahan alami, kemudian menentukan rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Yang terakhir, mengelompokkan benda di sekitarnya. Selanjutnya, materi pembelajaran. Dalam RPP ini sudah sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan, sesuai ketersediaan waktu yang telah ditentukan dengan memuat mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, seni budaya, dan prakarya. Untuk kedalaman materi, cukup sesuai karena di dalam materi pembelajaran RPP ini tingkatannya dimulai dari tingkatan sederhana seperti siswa diminta untuk membaca, mengamati. Kemudian tingkatan sulitnya yaitu mengidentifikasi, menentukan, dan mengelompokkan.
Selanjutnya, metode pembelajaran. Dalam RPP ini menggunakan metode discovery learning atau pembelajaran penemuan. Discovery learning yaitu proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Siswa tidak hanya sebagai konsumen, tetapi diharapkan bisa berperan aktif bahkan sebagai pelaku dari pencipta ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan dalam RPP ini sudah sesuai dengan materi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk mencari informasi mandiri dengan melakukan pengamatan lingkungan sekitar. Selanjutnya, sumber belajar. Untuk sumber belajar yang digunakan dalam RPP ini sudah sesuai karena sudah menggunakan buku yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu buku guru dan buku siswa. Lalu sumber belajar yang lain ada di siswa sendiri dan lingkungan keluarga juga lingkungan sekolah. Sumber belajar di sini merujuk pada materi yang disampaikan terkait dengan tema 4 subtema 3. Selanjutnya, penilaian. Untuk penilaian dalam RPP ini sudah sesuai karena mencakup 3 penilaian, yaitu penilaian sikap dengan observasi, penilaian pengetahuan dengan tes tertulis, dan penilaian keterampilan dengan unjuk kerja. Dalam RPP ini sudah mencantumkan instrumen penilaian. Kemudian dalam RPP ini juga sudah mencantumkan remedial dan pengayaan. Dalam kegiatan remedial dan pengayaan sudah disusun sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Untuk kegiatan remedial dibutuhkan bimbingan guru pada anak yang belum paham maupun belum bisa membuat karya sendiri. Kemudian untuk kegiatan pengayaan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sudah sesuai dengan karakter siswa yang melakukan kegiatan pembelajaran. Itulah RPP yang sudah saya telah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.